Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with Fidaya Mutaalia pada MK Language Policy. Pada pertemuan keempat, saya akan memberikan resume materi tentang the nature of language policy and its domain. Dari era globalisasi, sekarang bahasa itu bukan hanya cuma berfungsi untuk sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa juga sebagai peran penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, politik, bahkan hubungan antar negara. Mengapa begitu? Karena banyak negara mulai membuat kebijakan bahasa, misalnya dengan mendengarkan bahasa Inggris sejak sekolah dasar, atau menggunakan bahasa sebagai bahasa pengantar sekolah. Nah, tujuannya apa? Supaya masyarakat itu memiliki kemampuan bahasa yang bisa mendukung mereka di tingkat internasional nanti. Nah, kemudian di sini saya akan itu tentang language policy. Nah, language policy itu bukan sekadar aturan tentang bahasa yang boleh atau tidak boleh digunakan, akan tapi language policy itu menunjukkan bahwa tujuan dan cara pandang suatu negara terhadap bahasa. Jadi kebijakan bahasa itu dibuat supaya masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, mengikuti perkembangan dunia dan juga mampu bersaing secara global. Nah, kemudian ada 4 domain language policy. Yang pertama adalah education domain. Nah, education domain ini bahwa jika dunia pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan bahasa, mulai dari kurikulum, materi pembelajaran, sistem penilaian, sampai bagaimana guru menerapkan kebijakan tersebut di dalam kelas. Nah, menurut saya bagian itu menunjukkan kalau guru mempunyai peran kebijakan tersebut dalam kelas. Nah, dan juga mempunyai peran penting, sangat penting karena guru bisa langsung menjalankan kebijakan itu kepada siswa. Yang kedua adalah government and politics. Nah, government adalah kebijakan bahasa dalam skala nasional, misalnya menentukan kurikulum atau menerapkan bahasa yang digunakan dalam pendidikan. Nah, kebijakan-kebijakan itu tuh biasanya dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan masyarakat agar mampu bersaing dengan negara lain. Kemudian ada social culture and domain. Nah, bahwa suatu keberhasilan kebijakan bahasa juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan juga budaya masyarakat. Nah, jika kebijakan yang dibuat sesuai dengan budaya, bahasa daerah atau kebutuhan masyarakat, tentu akan lebih mudah diterima. Jadi, budaya dan identitas masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam membuat kebijakan bahasa. Yang terakhir adalah economic domain. Nah, bahasa juga memiliki nilai ekonomi. Contohnya bahasa Inggris yang sekarang bisa menjadi salah satu kemampuan yang banyak dibutuhkan di dunia kerja. Mengapa? Karena banyak sekolah mulai meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris agar siswanya itu bisa mempunyai peluang yang besar di masa depan nanti. Nah, kemudian ada juga 3 jenis language planning, yaitu status planning, corpus planning, dan juga acquisition planning. Nah, status planning itu berkaitan dengan penetapan bahasa resmi, kemudian corpus planning itu berkaitan dengan pengembangan bahasa, sedangkan acquisition planning itu berhubungan dengan proses pembelajaran bahasa melalui pendidikan. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara mikropolisi dan makropolisi dan juga mikropolisi. Apa sih makropolisi? Makropolisi itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Nah, sementara itu mikropolisi adalah kebijakan yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Nah, hal itu tuh cukup penting karena meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah, keberhasilan tetap tergantung pada bagaimana guru menerapkan sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan. Nah, dan juga ada beberapa tantangan dalam penerapan policy seperti faktor budaya, pengalaman, dan juga cara pandang guru serta lingkungan belajar. Nah, ketiga hal tersebut itu bisa mempengaruhi apakah suatu kebijakan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.